Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Anda mengatakan kalau Allah memantulkan cahaya dan dia tercipta dari cahaya. Saya tidak begitu paham mengenai hal itu. Baiklah kalau begitu, saya rasa saudara yang bertanya, ia tidak mengerti akan penjelasan saya pada argumen bantahan kepada Dr. William Campbell mengenai Nur dan Allah. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nur 24 ayat 34 bahwa Allah, Nurus samawati wal ard, adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Ia adalah cahaya. Arti cahaya dalam Al-Quran adalah cahaya pantulan atau cahaya pinjaman. Sehingga ia bertanya apakah Allah sekalipun harus meminjam cahaya. Bila Anda membaca ayat tersebut menyebutkan bahwa hal itu merupakan perumpamaan sebuah relung. Di dalam relung ada lampu. Lampu memiliki cahaya sendiri. Hal tersebut berarti Allah memiliki cahayanya sendiri, seperti cahayanya sendiri yang juga dipantulkan. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dipantulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, seperti lampu halogen yang Anda lihat di sini. Lampu itu punya tabung. Lampu yang Anda maksud seperti siraj atau wahaj atau dia, dan reflektornya sebagai munir atau nur, cahaya pinjaman atau pantulan cahaya. Tapi secara alamiah, cahaya tersebut sebenarnya tidak mengacu pada cahaya yang secara fisikal yang Anda bicarakan. Itu adalah cahaya spiritual Allah. Namun seperti jawaban yang telah saya berikan pada Dr. William, karena waktu saya 5 menit saya akan gunakan. Dr. William telah memberikan jawaban mengenai Nuh alaihissalam. Saya adalah orang yang menggunakan pendekatan persetujuan dengan Injil dan pendekatan konflik Al-Quran. Karena kedua cara tersebut, alhamdulillah Al-Quran lolos dari tes itu. Bahkan bila saya sependapat dengan Dr. William, saya sependapat dengannya. Hal tersebut benar, banjir tersebut 15 kaki di atas gunung tertinggi. Hal ini disebutkan dalam Kejadian bab 7 ayat 19 dan 20 bahwa seluruh dunia tertutup air. Lebih lanjut lagi, bukti arkeologi menunjukkan pada kita, zamannya Nuh bila Anda menghitung dengan genealogi terjadi pada abad 21 hingga 22 sebelum Masehi. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa dinasti ketiga Babylon dan dinasti ke-11 Mesir terjadi pada abad ke-21 dan 22 sebelum Masehi. Dan buktinya masih ada. Karena itu bukti arkeologi menunjukkan pada kita bahwa tidak mungkin bumi itu terbentuk, daratan dan lautan terbentuk pada abad 21 dan 22 sebelum Masehi. Bagaimana dengan Quran? Pada Al-Quran, di poin pertama tidak menyebutkan tanggalnya. Apakah abad 21 sebelum Masehi atau 50 sebelum Masehi? Tidak ada tanggalnya. Poin kedua, tidak ada dimanapun dalam Quran menyebutkan seluruh dunia tertutup air. Al-Quran membahas tentang Nuh dan kaumnya dan orang-orangnya. Sekelompok kecil orang atau mungkin sekelompok besar orang. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan para ahli arkeologi mengatakan bahwa kami tidak mempunyai alasan. Adalah mungkin bahwa bagian dunia tertutup air. Tapi hal tersebut tidak mungkin. Jadi alhamdulillah Al-Quran cocok dengan penemuan-penemuan arkeologi terakhir. Tapi Injil tidak. Selanjutnya bila Anda membaca Kejadian bab nomor 6 ayat 15 dan 16, ayat tersebut membahas mengenai Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran panjang 300 kubik, lebar 50 kubik, dan tinggi 30 kubik. Kubik sama dengan 1,5 kaki. Dr. William Campbell membuat kesalahan dengan itu. Sebab versi internasional baru menyebutkan panjang 450 kaki, lebar 75 kaki, dan tinggi kira-kira 45 kaki. Tinggi bahtera tersebut 30 kubik. Bila Anda mengukurnya, bahtera itu memiliki volume kurang lebih 150.000 kaki kubik, dan luas areanya 33.750 kaki. Injil menyebutkan bahtera tersebut memiliki 3 lantai. Lantai dasar, ruang penyimpanan 1 dan 2. Lalu kalikan 3, hasilnya adalah 101.250 kaki persegi. Itu luas areanya. Bayangkan, tiap pasang dari semua spesies di dunia ditampung di area seluas 101.250 kaki persegi. Bayangkan, apakah hal itu mungkin? Jutaan spesies yang ada di dunia. Bila saya katakan di dalam sini, ada 1 juta orang yang datang, Anda akan percaya? Saya ingat, saya rasa tahun lalu saya berceramah di Kerala. Di sana terdapat 1 juta orang. Itu adalah seminar terbesar yang pernah saya hadiri. 1 juta orang. Saya tidak dapat melihat bagian belakangnya. Bukan auditorium, tapi merupakan sebuah pantai yang besar dan saya tidak melihat seorang pun. Hanya beberapa orang yang ada di depan. Itu adalah semuanya. Bandingkan dengan 1 juta orang. Bila Anda melihat rekaman, Anda bisa menyadari 1 juta orang. Agak mirip dengan Arafat. Anda bisa lihat 2,5 juta di Arafat. Dalam area yang luasnya 101.250 kaki persegi atau 150 kaki kubik. Hal itu tidak mungkin, saudara. Dan di sana mereka tinggal selama 40 hari. Makan dan buang air. Bila dikatakan 1 juta orang di tempat ini, apakah Anda akan percaya? Jadi secara ilmiah ada beberapa hal di mana terdapat kesalahan-kesalahan ilmiah yang jelas dalam Injil. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik. Umat Kristen menjelaskan konsep Trinitas secara ilmiah dengan mencontohkannya pada air yang dapat mempunyai 3 wujud. Padat, cair, dan gas dalam bentuk es, air, dan uap. Mirip dengan hal tersebut, satu Tuhan adalah Tuhan Trian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah pernyataan ini benar secara ilmiah? Sebelum saya memberikan jawaban, kita tidak seharusnya menggoda Tuhan dan juga menguji Tuhan, karena kita di sini untuk menguji Anda. Tuhan berjanji
bahwa orang yang percaya yang memiliki racun mematikan, ia tidak akan meninggal. Ia akan mampu berbicara dalam bahasa asing. Kita di sini tidak sedang menguji Tuhan, sebab kita tahu Tuhan itu benar. Ia akan melihat bahwa tiap orang yang beriman dapat bicara. Apakah Anda orang beriman atau tidak? Mengenai pertanyaan tadi, bahwa ada umat Kristen yang mengatakan bahwa secara ilmiah mereka dapat membuktikan konsep Trinitas. Sebagaimana air dapat mempunyai 3 wujud, padat, cair, dan gas, seperti es, air, dan uap. Jadi mirip dengan hal itu, kita tahu Tuhan dalam 3 bentuk, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana menanggapinya? Apa hal ini secara ilmiah benar? Secara ilmiah saya sangat setuju bahwa air terdiri dari 3 bentuk, padat, cair, dan gas. Es, air, dan uap. Namun, secara ilmiah kita tahu bahwa komponen air tetaplah sama. H2O, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Komponennya tetap sama. Unsur pokoknya sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Tapi itu tidak masalah. Mari kita lihat konsep Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bentuk, mereka mengatakan perubahan bentuk. Demi untuk perdebatan kami setuju. Apa komponennya berubah? Tuhan dan Roh Kudus terbentuk dari roh. Makhluk hidup terdiri dari daging dan tulang. Mereka tidak sama. Manusia membutuhkan makanan, dan itu untuk bertahan hidup. Mereka tidak sama. Yesus telah memberikan kesaksian ini, damai baginya. Ajaran Lukas, bab 24, ayat 36-39. Dia berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku. Pegang dan lihatlah, bagi roh yang tidak memiliki daging dan tulang." Dia memberikan tangannya, dan mereka melihat. Kemudian mereka sangat gembira, dan dia berkata, "Apakah kamu punya daging untuk kau makan?" Mereka memberikan ikan panggang dan selembar sarang madu. Dan dia pun makan. Untuk membuktikan apa? Ia terima ikan panggang dan selembar sarang madu itu, dan dia pun makan. Untuk buktikan apa? Dia Tuhan? Atau dia bukan Tuhan? Dia makan. Karena terdiri dari daging dan tulang, sedangkan roh tidak punya daging dan tulang. Ini membuktikan bahwa hal tersebut secara ilmiah tidaklah mungkin. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, jelaslah sudah, konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Tapi konsep Trinitas itu ada dalam Al-Quran. Dikatakan dalam surat An-Nisa 4 ayat 171, "Wala taqulu salasa." Jangan katakan Tuhan itu 3. "Antahu khairul lakum." Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Konsep Trinitas juga terdapat dalam surat Al-Maidah bab 5 ayat 73. "Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa." Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Ayat yang paling dekat dengan konsep Trinitas adalah Yohanes 1 bab 5 ayat 7 yang menyatakan terdapat 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Tapi, bila Anda membaca versi standar yang telah direvisi oleh 32 sarjana Kristen yang paling hebat, didukung oleh 50 golongan berbeda yang bekerja sama, mereka mengatakan bahwa dari Injil, surat Yohanes 1 bab 5 ayat 7 adalah sebuah penambahan atau sisipan, gabungan dan buatan. Hal tersebut telah dikeluarkan dari Injil. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tidak ada satupun pernyataan yang tegas dan lengkap dalam Injil di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan," dan juga berkata, "Sembahlah aku." Juga ketika Anda membaca Injil, disebutkan dalam Yohanes bab 14 ayat 28, "Bapakku lebih besar dari aku." Injil Yohanes bab 10 ayat 29, "Bapakku lebih besar dari siapapun." Injil Matius bab 12 ayat 28, "Aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah." Selanjutnya Injil Lukas 11 ayat 20, "Aku mengusir setan dengan kuasa Allah." Lalu selanjutnya Injil Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku." "Aku menghakimi sesuai yang kudengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia." Seseorang yang menyatakan hal itu berarti dia seorang Muslim. Muslim berarti seseorang yang mengajukan kehendaknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, "Bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan." Alhamdulillah dia seorang Muslim dan salah satu utusan Tuhan yang terhebat. Kita percaya dia terlahir dengan ajaib, dan kita percaya dia membangkitkan kehidupan bagi orang mati. Dan seizin Tuhan, dia juga bisa menyembuhkan orang yang terlahir buta dan kusta dengan seizin Tuhan. Kita menghormati Yesus sebagai salah satu utusan Tuhan yang terhebat. Tapi dia bukanlah Tuhan. Dia bukan bagian dari Trinitas. Sebab Trinitas tidak pernah ada. Al-Quran berbunyi, "Qul huwallahu ahad." Allah hanya dia satu-satunya. Dr. Campbell pertama-tama mencoba mengemukakan fakta yang salah mengenai pandangan Al-Quran tentang alam semesta, dan Anda menyangkal anggapan tersebut. Tapi tidak ditujukan apa yang Injil katakan mengenai bentuk bumi dan aspek yang lainnya. Saudari menanyakan pertanyaan yang tidak saya tujukan. Mengenai apa yang Injil katakan tentang bentuk bumi karena berkurangnya waktu, saya dapat menunjukkan 100 poin lain berkaitan dengan berkurangnya waktu. Namun demikian, saudari ingin mengetahui apa yang Injil katakan tentang bentuk bumi. Hal ini disebutkan dalam Injil Matius bab 4 ayat 8 yang mengatakan, referensi yang sama digunakan Dr. Campbell sesuatu yang menarik. Iblis mengambilnya, yaitu Yesus Kristus, menunjuk gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan padanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya.
Injil Lukas bab 4 ayat 5. Iblis membawanya ke gunung yang tinggi dan menunjukkan padanya keagungan dari seluruh kerajaan di dunia. Sekarang, walaupun Anda pergi ke gunung yang tertinggi sekalipun, Mount Everest, dan seandainya Anda memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat sejauh ribuan mil, tapi Anda tidak dapat melihat semua kerajaan yang ada di dunia. Karena sekarang ini, kita tahu bahwa bumi itu bulat. Anda tidak dapat melihat semua kerajaan yang terdapat di sisi dunia sebaliknya, kecuali bumi itu datar. Hal inilah yang dikatakan Injil bahwa bumi itu adalah datar. Penjelasan yang sama diulangi dalam kitab Daniel bab 4, ayat 10 dan juga 11, yang menyatakan dalam sebuah mimpi, pohon yang tumbuh ke surga, tanaman itu tumbuh amat banyak, sehingga setiap orang yang ada di penjuru bumi dapat melihat pohon tersebut. Hal ini mungkin bila bumi berbentuk datar. Jika pohonnya tinggi sekali dan bentuk bumi datar, itu baru mungkin. Sekarang ini adalah sesuatu fakta yang universal bahwa bumi berbentuk bola. Anda tidak dapat melihat pohon walaupun pohon itu tinggi. Dari sisi sebaliknya, dari bumi yang berbentuk bulat. Lebih jauh, jika Anda baca disebutkan dalam kitab Tawarik 1, bab 16, ayat 30, bahwa bumi tidak bergerak. Hal itu juga disebutkan dalam kitab Mazmur 93 ayat 1, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menstabilkan bumi, yang berarti bahwa bumi tidak bergerak. Dalam versi internasional baru dikatakan bahwa Tuhan telah membangun dan menghentikan pergerakan bumi sebagaimana dahulu. 1 menit. Tinggal 1 menit? Atau 1 menit lagi? Tinggal 1 menit. Saya pikir saya disuruh menunggu 1 menit. Berkenaan dengan Dr. William Campbell, beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus berkata dalam Injil di beberapa tempat, bahwa dia Tuhan. Anda bisa melihat pada kaset video saya, konsep Tuhan dan agama-agama umum yang memberikan semua referensi dan jawabannya. Saya akan memberi referensi dari apa yang beliau kutip, aku dan Bapakku adalah satu, yang berasal dari Yohanes bab 10 ayat 30. Dan pada awalnya adalah firman tersebut dari Yohanes bab 1 ayat 1. Anda lihat konteksnya dan Anda akan mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Anda dapat mengambil kaset saya yang tersedia di serambi luar, dalam kemiripan antara Islam dan Kristen yang memberikan uraian bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Dr. Zakir, Anda mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Saya melihat ada lebih dari 20 kesalahan dalam tata bahasa Arab. Dan saya akan mengatakan kepada Anda beberapa di antaranya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'un. Dan dikatakan di Al-Baqarah dan Al-Hajj. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'in. Mana yang benar? Asabi'un atau asabi'in? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Saudara, Anda mengatakan, maaf, hanya satu pertanyaan ini saja. pertanyaan yang sama. Dia mengatakan dalam surat Taha ayat 63, Inna hazani lasahiron. Kesalahan. Inna hazaini lasahiron. Dapatkah Anda menjelaskannya? Dan masih Saudara, banyak lagi kami hanya kesalahan yang mengizinkan ada Anda di untuk situ. pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tidak dapat kami izinkan, karena kami telah sepakat bahwa hanya ada satu pertanyaan dalam Baiklah. satu kali kesempatan. Baik. Pertanyaan saudara sangat bagus. Saya akan urut dan saya setuju dia telah menyebutkan 20 masalah grammar. Dan buku yang dia rujuk adalah Dr. Abdul Fadi. Benar kan? Apakah Al-Quran itu sempurna? Saya dapat melihatnya. Ya, alhamdulillah penglihatan saya baik. Saya akan jawab 20 pertanyaan tersebut secara bersamaan. Karena saya telah membaca buku tersebut, saya akan menjawab semuanya. Insya Allah. Poin nomor 1, saudara. Poin nomor 1, harus dicatat bahwa semua tata bahasa diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang termulia, kitab yang bernilai tinggi, kitab literatur tertinggi. Semua tata bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah buku pedoman tata bahasa. Karena Quran adalah buku pedoman tata bahasa, dan semua tata bahasa diambil dari Quran, maka Quran tidak mungkin mengandung kesalahan tata bahasa. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Poin kedua. Ini seperti Anda mengambil penggaris, dan penggarisnya ada di sini, dan Anda katakan ukurannya salah. Sepertinya tidak masuk akal. Itu poin 2. Di tiap suku Arab yang berbeda, tata bahasa selalu berubah. Dr. William Campbell tahu. Tata bahasa selalu berubah. Dan pada beberapa suku Arab, ada kata-kata yang bersifat feminin. Kata yang sama bahkan bersifat maskulin di suku yang lain. Kata yang sama pada suku yang berbeda, tata bahasanya berubah. Bahkan gender pun selalu berubah. Maukah Anda mengecek Al-Quran dengan tata bahasa yang salah? Tidak. Dan lebih dari itu, kepandaian Al-Quran sangatlah hebat. Sangat hebat dan jauh lebih unggul. Dan, tahukah Anda ada berbagai macam buku di internet? 12 kesalahan tata bahasa, 21 kesalahan tata bahasa. Abdul Padi 20 kesalahan tata bahasa. Apakah Anda pikir orang Kristen akan mengambil kesalahan ini? Anda tahu siapa yang mengambil? Muslim? Sarjana Muslim seperti Zamak Sari. Apa yang mereka katakan? Bahwa tata bahasa Al-Quran sangatlah hebat, yang bertentangan dengan bahasa Arab konvensional. Tata bahasa Al-Quran sangatlah tinggi.
Untuk membuktikannya mereka memberikan contoh, dan saya akan memberikan beberapa contoh yang akan menjawab 20 pertanyaan tersebut. Mereka memberikan contoh seperti kita baca Al-Quran yang berbunyi, kaum Lut alaihissalam, mereka menolak semua utusan. Di situ juga disebutkan, Dr. William Campbell mengatakan kaum Nuh mereka menolak para utusan. Kita tahu dari sejarah bahwa hanya satu utusan yang dikirim kepada mereka. Jadi ada kesalahan tata bahasa. Al-Quran berbunyi, para kaum tersebut menolak utusan, bukan para utusan. Dengan tata bahasa awam seperti yang saya dan Anda ketahui, hal itu mungkin merupakan suatu kesalahan. Tapi jika Anda membaca buku yang ditulis orang awam, apa keindahan Al-Quran? Keindahannya adalah, mengapa Quran merujuk para utusan dan bukannya utusan saja? Anda tahu kenapa? Karena kita tahu bahwa pesan dasar dari semua utusan adalah sama, yaitu hanya satu Tuhan. Tentang Tauhid, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebutkan bahwa kaum Lut dan kaum Nuh alaihissalam menolak utusan, dapat dikatakan, dengan menolak Lut, mereka tidak secara langsung menolak semua utusan-utusan. Lihatlah keindahannya, alhamdulillah. Anda mungkin berpikir ini suatu kesalahan. Ini bukan suatu kesalahan. Orang seperti Anisoros mengatakan bahwa Al-Quran berbunyi kun fayakun, be and it is. Seharusnya kun fakana, be and it was. Past tense dalam bahasa Arab adalah kun fakana dan bukan kun fayakun. Namun kun fayakun lebih unggul. Dikatakan bahwa Allah it was, it is, and can do. Past, present, and future. Terima kasih Dr. Zakir. Saya tidak tahu persis ayatnya, tapi Injil mengatakan ketika Yunus selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Juga seorang anak manusia yang selama 3 hari 3 malam berada di rahim bumi. Apakah Yesus damai baginya secara ilmiah mengabulkan tanda-tanda dari Yunus? Yang saudari maksudkan adalah ayat dari Injil Matius 12 ayat 38 dan 40. Ketika orang bertanya pada Yesus, tunjukkan padaku sesuatu tanda, tunjukkan padaku suatu keajaiban. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu Yesus berkata, meletakkan semua telur-telurnya dalam sebuah keranjang. Dan jika Anda mengikuti tanda Yunus, kitab Yunus kurang dari 2 halaman, dan sebagian besar dari kita tahu. Jika Anda analisa bahwa Yunus selama 3 hari 3 malam, tapi Yesus yang kita tahu dari Injil bahwa dia ditempatkan pada sebuah salib, penyalipan yang dinyatakan. Setelah larut malam, dia diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Dan minggu pagi Anda lihat batunya telah dipindahkan dan kuburannya telah kosong. Jadi Yesus berada dalam kubur pada Jumat malam. Dia berada dalam kubur Jumat malam. Ada di sana pada Sabtu pagi. Sabtu hari, 1 malam. Dia berada di sana 1 malam. 2 malam 1 hari. Sekali lagi saya jelaskan 2 malam 1 hari dan bukan 3 hari 3 malam. Tapi 2 malam 1 hari. Bukan 3 hari 3 malam. Dr. Campbell memberikan jawaban dalam bukunya. Sebagian dari 1 hari dapat dihitung sebagai 1 hari. Jika pasien datang pada saya, siapa yang sakit pada Sabtu malam, pada Minggu pagi, jika saya tanya sudah berapa lama sakit, dia akan berkata 3 hari. Saya setuju dengan Anda dengan pendekatan secara indeks. Anda mengatakan sebagian dari 1 hari dapat dikatakan 1 hari. Jadi Sabtu malam merupakan sebagian dari 1 hari. Minggu sebagian dari 1 hari. 1 hari penuh. 1 hari penuh tidak masalah. Jika pasien berkata 3 hari, saya tidak keberatan. Tapi tidak ada pasien yang mengatakan 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan berbagai macam pasien. Termasuk misionaris Kristen yang memberitahu saya yang sakit di malam hari sehari sebelum kemarin mengatakan bahwa saya sudah sakit di sini selama 3 hari 3 malam. Jadi Yesus Kristus tidak mengatakan 3 hari. Yesus Kristus mengatakan 3 hari 3 malam. Ini merupakan kesalahan matematik. Secara ilmiah, Yesus tidak membuktikan. Lebih dari itu, ramalan mengatakan sebagai Yunus juga sebagai anak manusia. Bagaimana mungkin Yunus ada di dalam perut ikan paus? Dalam perut ikan. Mati atau hidup? Hidup, ketika dia terbuang keluar, dia tetap hidup. Dalam perut seekor paus, dia mengelilingi samudra. Mati atau hidup? Hidup, dia dibuang ke pantai. Mati atau hidup? Hidup, 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 dan hidup. Hidup. Ketika saya tanya kaum Kristen, bagaimana Yesus Kristus yang ada di dalam kubur atau makam? Mati atau hidup? Mereka katakan mati. Hidup. Hidup? Alhamdulillah. Apakah dia Kristen? Jika dia hidup, alhamdulillah dia tidak disalib. Jika dia meninggal, maka dia tidak mengabulkan tanda. Anda dapat melihat pada kaset video saya. Saya telah membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh dan menyalibnya, tapi orang yang diserupakan dengan Isa. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Aslam Rauf. Saya seorang siswa yang mempelajari biologi. Dan sekarang ini guru saya sedang mengajarkan evolusi. Saya ingin menanyakan tentang jawaban Islam mengenai evolusi. Jika Anda dapat menjelaskannya secara singkat, apa yang Islam katakan mengenai topik evolusi dan penciptaannya. Terima kasih. Pertanyaan saudara sama bebasnya dengan Dr. William Campbell menjawab. Saya juga akan menjawab dengan bebas. Dalam Al-Quran, nama Alexander tidak disebutkan, tapi Zulkarnain, bukan Alexander. Jika beberapa komentator telah membuat kesalahan berasal dari manusia,
bukan kesalahan Tuhan. Mengenai Injil yang mengatakan dunia dalam Yesaya adalah bundar, tidak masalah. Dikatakan lingkaran, bukan bulat. Dalam suatu tempat Injil mengatakan datar, tempat lain mengatakan lingkaran. Jika Anda setuju, bentuknya seperti dis. Apakah bentuk seperti ini bumi? Lingkaran dan datar. Ini bukan bentuk bumi. Mengenai biologi dalam Al-Quran dan evolusi, dua pertanyaan yang saudara ajukan, apa boleh saya menjawab keduanya atau tidak? Satu saja. Pertama atau kedua, biologi atau evolusi? Mungkin evolusi lebih baik. Anda yang Iya. memilih atau dia yang memilih? Karena dia telah menanyakan tentang evolusi. Dua Saya pertanyaan, rasa biologi dulu baru evolusi. Boleh beri saya waktu 10 menit? Hanya 5 menit, terserah Anda. Baiklah, saya setuju dengan ketua diskusi. Saya akan menjawab tentang evolusi. Jawaban pastinya Anda dapat lihat dalam video saya, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Menyinggung evolusi, Anda mulai dari teori Darwin. Darwin pergi berlayar dengan HMH Beagle menuju ke suatu pulau yang diberi nama skala tropis, dan dia melihat patukan burung pada suatu lubang. Berdasarkan pengamatan, bahwa paruh burung menjadi panjang dan pendek. Dia kemukakan tentang seleksi alam, tapi dia menulis surat pada temannya Thomas Thomson pada abad ke-19. Dia berkata, aku tidak punya bukti untuk menjelaskan seleksi alamku, tapi karena hal itu telah membantuku dalam mengklasifikasi embriologi, organ yang belum sempurna, maka aku mencetuskannya. Teori Darwin sama sekali bukanlah suatu fakta, itu hanyalah sebuah teori. Dan saya telah membuatnya sangat jelas pada awal pembicaraan. Quran bisa saja bertentangan dengan teori. Teori sifatnya putar balik, tapi Quran tidak akan bertentangan dengan kenyataan. Di sekolah, kita diajarkan teori Darwin seolah itu merupakan fakta, padahal bukan, tidak ada bukti ilmiah. Ada mata rantai yang hilang. Oleh karena itu, bila seseorang harus mencemooh kawannya, koleganya, dia akan mengatakan, jika kamu hidup pada era Darwin, teori Darwin akan telah dibuktikan kebenarannya. Suatu sindiran, dia seperti kerah. Ada mata rantai yang hilang dalam teori Darwin. Saya telah mengetahui 4 fosil yang ada, yaitu hominoid atau Lucy, Orthalophethian, dengan petunjuknya Homuncrutus, Neanderthal dan Cro-Magnon. Untuk lebih jelasnya, lihat video kaset saya. Dengan biologi molekuler menurut Hansis Cray, sangatlah tidak mungkin bila berevolusi dengan kera. Kode DNA, itu mustahil. Lihatlah kaset video saya, di sana diberikan detailnya. Sebagian saya tidak keberatan mengenai biologi. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kami telah menciptakan makhluk hidup dari air. Apakah kamu tidak percaya? Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup, substansi dasarnya, sel mengandung sitoplasma, 90%-nya terdiri dari unsur air. Setiap makhluk hidup di dunia mempunyai hampir 50-90% unsur air. Bayangkan, di daerah gurun di Arab, siapa yang dapat bayangkan bahwa semuanya terbuat dari air? Al-Quran berbunyi 1400 tahun lalu di sebuah padang. Waktunya habis, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Teks dan terjemahan adalah dua kata yang berbeda, memberikan dua arti dalam Injil. Dalam bahasa Inggris, sebuah teks atau terjemahan. Secara ilmiah tidak dapat dibuktikan bahwa teks dan terjemahan adalah satu kesatuan dan sebuah kesamaan. Apakah Tuhan menyampaikan wahyunya kepada Musa dan Yesus dalam bahasa Inggris? Suatu pertanyaan menarik. Apakah sebuah teks dan terjemahan itu sama? Tidak. Teks dan terjemahan sama sekali tidak sama. Dan menurut Maulana Abdul Majid Daryabadi, kitab yang paling sulit diterjemahkan di seluruh dunia adalah Al-Quran. Karena bahasa dalam Al-Quran sangatlah mengesankan, sangat tinggi dan mulia. Kata dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Oleh karena itu, untuk menerjemahkan Quran adalah sesuatu yang sangat sulit. Hal itu tidak sama. Jika salah terjemahan, hal tersebut adalah suatu kesalahan manusia, orang yang menerjemahkannya. Dialah yang harus disalahkan, bukan Tuhan. Mengenai apakah Injil disampaikan dalam bahasa Inggris? Tidak. Injil tidak disampaikan dalam bahasa Inggris. Perjanjian lama dalam bahasa Yahudi, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Walaupun Yesus berbicara dalam bahasa Yahudi, namun manuskrip yang asli yang Anda semua punya dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama dalam bahasa Yahudi yang asli tidak ada. Terjemahan bahasa Yahudi perjanjian lama berasal dari bahasa Yunani. Walaupun kitab perjanjian lama yang asli dalam bahasa Yahudi tidak terdapat dalam bahasa Yahudi, jadi Anda punya dua masalah. Tidak heran Anda menemui kesalahan tulisan. Tapi Al-Quran, alhamdulillah, bahasa Arab yang asli tetap dipertahankan. Alhamdulillah. Secara ilmiah, hal itu sama. Dan mengenai apakah wahyu yang disampaikan kepada Yesus Kristus damai baginya dan Musa damai baginya? Saya katakan dalam jawaban saya bahwa kita percaya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ra'd, surat 13 ayat 38, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa wahyu. Hanya 4 nama yang disebutkan: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat adalah wahyu yang diturunkan kepada Musa damai baginya, dan Zabur adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud damai baginya. Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Yesus damai baginya, dan Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada penerima wahyu terakhir Nabi Muhammad damai baginya. Waktunya, dokter. Tapi Injil sekarang bukanlah Injil yang dulu yang kita percayai disampaikan oleh Yesus. Dalam usaha untuk membuktikan bahwa Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, apa yang terjadi jika pengetahuan modern yang salah? Apakah Quran juga harus berubah untuk menyesuaikan perubahan ilmu pengetahuan? Ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang penting. Dan kita sebagai muslim harus berhati-hati ketika mencocokkan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern.
Karena itu saya katakan di awal pembicaraan, saya hanya akan berbicara mengenai fakta-fakta ilmiah tersebut yang telah terbukti. Dan fakta ilmiah yang telah terbukti itu, misalnya, bumi itu bulat. Hal itu tidak pernah salah. Ilmu pengetahuan yang telah terbukti tidak akan pernah diputarbalikkan. Tapi ilmu pengetahuan yang belum terbukti, seperti hipotesis dan teori, dapat diputarbalikkan. Sarjana Muslim telah mencoba membuktikan teori Darwin dari Al-Quran. Hal itu mustahil. Tidak seharusnya kita melampaui batas dan mencoba membuktikan segala sesuatu dari ilmu pengetahuan modern. Kita harus hati-hati untuk melihat sesuatu hal terbukti atau tidak. Jika telah terbukti, alhamdulillah dengan bukti ilmiah, Al-Quran tidak pernah menentangnya. Jika itu hipotesis, maka ia bisa benar, bisa juga salah, seperti teori Big Bang. Pada mulanya, merupakan suatu hipotesis. Namun sekarang, setelah ada bukti yang akurat tentang masalah angkasa, menurut Stephen Hawking dan sebagainya, hal itu suatu fakta. Menurut teori Big Bang, itu fakta. Dulu dikatakan hipotesis, kemudian jadi fakta, saya gunakan. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari sepasang gen, Adam dan Hawa. Saya tidak menggunakannya, karena fakta ilmiahnya belum terbukti. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, bahwa kita terevolusi dari sepasang Adam dan Hawa. Tetapi saya tidak akan menggunakannya, karena hal itu bukanlah fakta yang terbukti. Maka dari itu, sambil membicarakan tentang hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan lain-lain, lihatlah bahwa Anda hanya menggunakan fakta-fakta ilmiah yang telah terbukti, dan bukannya hipotesis, karena Quran lebih unggul daripada ilmu pengetahuan modern. Saya tidak mencoba membuktikan bahwa Al-Quran merupakan firman Tuhan dengan bantuan ilmu pengetahuan, tidak sama sekali. Apa yang saya coba lakukan, bagi kita Muslim, Al-Quran adalah pedoman yang pokok. Bagi ateis dan non-muslim, mungkin ilmu pengetahuan merupakan pedoman pokok. Sekarang ini saya menggunakan ukuran tersebut, pedoman orang ateis dibandingkan dengan orang-orang muslim Al-Quran. Saya tidak sedang mencoba membuktikan bahwa Al-Quran merupakan firman Tuhan dengan bantuan ilmu pengetahuan. Apa yang coba saya lakukan ketika saya membawa kesesuaian dan saya menunjukkan keunggulan Al-Quran? Al-Quran telah memberitahu kami 1400 tahun yang lalu. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa pedoman kita, pedoman orang Islam, Al-Quran, jauh lebih unggul daripada ilmu pengetahuan milik Anda. Itu jawabannya. Terima kasih Dr. Ned. Pertanyaannya adalah, apakah ada pertentangan matematis dalam Injil? Lalu, apa ini? Injil atau Islam? Maaf, apakah ada pertentangan matematis dalam Islam? Apakah ada lagi? Apa itu Injil atau Islam? Saya tidak tahu. Saya akan jawab itu pasti Injil, karena saya bicara pertentangan. Mengenai Islam, dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 82, apalah yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Quran bukan berasal dari sisi Allah, tentu mereka dapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Mengenai banyak pertentangan-pertentangan dalam Injil, 5 menit tidak cukup. Walaupun mereka memberi 5 hari, itu sulit. Saya akan menyebutkannya sedikit. Disebutkan dalam Raja-Raja 2 bab 8 ayat 26. Bunyinya bahwa Ahazia, dia berumur 22 tahun ketika menjadi raja. Tawarik 2 bab 2 ayat 2 mengatakan dia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. 22 tahun atau 42 tahun? Pertentangan matematis. Lebih jauh lagi, dalam Tawarik 2 bab 21 ayat 20 dikatakan, Yoram, ayah Ahazia, dia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal pada umur 40. Tiba-tiba Ahazia menjadi raja berikutnya pada umur 42 tahun. Ayahnya meninggal pada usia 40. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 2 tahun lebih tua daripada ayahnya? Percayalah, walaupun itu di film-film Hollywood, cerita itu sulit untuk dibuat. Di film Hollywood, Anda dapat membuat unicorn seperti yang saya sebutkan dalam pembicaraan saya. Anda punya kokrodiasis dalam Injil, kokrodiasis dan naga, serta ular naga. Tapi di Hollywood, Anda tidak bisa membuat cerita seorang anak lebih tua umurnya 2 tahun dari ayahnya. Bahkan tidak ada dalam suatu keajaiban, mustahil. Dalam dunia keajaiban, Anda tidak akan pernah menemui seorang anak yang umurnya 2 tahun lebih tua dari ayahnya sendiri. Lebih jauh jika Anda baca, disebutkan dalam Injil Samuel 2 bab 24 ayat 9, orang-orang yang terlibat dalam pertempuran diberikan daftar orang-orang ini dalam Samuel 2 bab 24 ayat 9. Dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dan ikut ambil bagian adalah 800.000 orang Israel dan 500.000 orang Yehuda. Jika Anda melihat bagian lain dalam kitab Tawarik 1 bab 21 ayat 5 yang menyatakan 1.100.000 orang yang ambil bagian dalam medan perang dari Israel dan 10.460 orang Yehuda. Apakah 800.000 orang yang ambil bagian orang Israel atau 1.100.000? Apakah 5.000 orang Yehuda yang ambil bagian atau 10.460 orang? Pertentangan yang jelas. Lebih jauh lagi disebutkan dalam Injil, dalam Samuel 2 bab 6 ayat 23, bahwa Misal
binti Saul tidak punya anak laki-laki. Samuel 2 bab 21 ayat 8. Michal binti Saul punya 5 anak laki-laki. Satu tempat menyatakan tidak ada anak, tak ada anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan tempat lain menyatakan 5 anak laki-laki. Lebih jauh lagi jika Anda baca dalam Injil Matius bab 1 ayat 16 yang menyatakan silsilah Yesus, seperti halnya Lukas bab 3 ayat 23 menyatakan bahwa ayah Yesus yaitu Yusuf, ayahnya adalah Yakub. Matius bab 1 ayat 16 dan Lukas bab 3 ayat 23. Ayah Yesus adalah Yusuf, ayahnya adalah Haili. Apakah ayah Yesus Yusuf punya 2 orang ayah? Bagaimana Anda menyebutkan orang yang punya 2 ayah? Apakah Haili atau Yakub? Pertentangan yang jelas. Terima kasih Dr. Nick. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله